Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22. Getaran aneh di hati. Anda memang luar biasa, Tuan Rifando Gilbert, ujar Ardigo tersenyum mengejek. Terima kasih, aku anggap itu pujian darimu, Tuan Ardigo Fabian. Tenang saja, aku tidak akan merebutnya darimu selama kau bersikap baik dan tidak menyakitinya. Aku akan berusaha bahagia melihatnya bahagia bersamamu. Munafik jika aku tidak merasa cemburu dan sakit hati, karena aku juga tidak sehebat itu. Saat ini aku masih terus belajar mengikhlaskan Friska dan ikut bahagia dengan melihatnya bahagia. Intinya selama kau bersikap baik kepadanya, maka dia akan aman berada di sampingmu. Tapi jika aku tahu dia terluka sedikit saja, aku tidak akan menunggu hari esok untuk membawanya pergi darimu. Kau tahu kan, dia sangat mempercayaiku. Kini Rifan terlihat serius dengan sorot mata tajam, tidak ada lagi senyum hangat dan ceraka di wajahnya. Kau percaya diri sekali, Tuan Rifan. Tentu saja, aku mengenalnya selama 17 tahun, dan tidak pernah membuatnya kecewa sekalipun. Keduanya saling menatap tajam dengan raut datar. Tak lama kemudian Rifan kembali menunjukkan senyumnya. Jangan tegang begitu, Tuan Ardigo. Aku tidak sedang mengancammu, aku hanya memberi penjelasan padamu. Aku yakin kau tahu apa yang harus kau lakukan. Makanlah, Friska sudah bersusah payah membuatnya. Ujar Rifan ringan dengan senyum manisnya. Aku mau menemui Fado dulu, kau percaya padaku kan? Ayolah, aku ini juga pamannya, aku adalah kakak dari mamanya. Ardigo tidak menjawab, namun Rifan yakin pria itu mengizinkan dan mempercayainya. Rifan langsung berdiri dari duduknya. Sepertinya aku sudah jatuh cinta dengan anakmu. Dia sangat lucu dan menggemaskan, sama seperti mamanya. Rifan sengaja menggoda Ardigo sebelum berlalu dari hadapan pria itu. Sepeninggal Rifan, Ardigo langsung menggumamkan kalimat-kalimat umpatan untuk pria itu. Rifan mendengar sayup-sayup umpatan Ardigo. Namun dia tidak peduli ataupun marah, dia justru melebarkan senyumnya. Dia tidak menyangka sosok Ardigo adalah orang yang cukup menghibur untuknya. Rifan masih menemani Fado yang sedang makan kue dan es krimnya. Bocah tersebut sangat menyukai makanan yang manis, dia bahkan terlihat sangat menikmati makanannya. Rifan hanya tersenyum, memperhatikan ponakan barunya tersebut. Dia terlihat begitu tampan dengan mewarisi hampir keseluruhan wajah Ardigo. Melihat pipi Fado sedikit kotor oleh coklat dari kuenya, membuat Rifan terkekeh pelan. Tangannya bergerak mengambil tisu di atas meja, lalu mengarahkannya ke pipi Fado. Terima kasih, Uncle, ucap Fado sambil tersenyum dan langsung dibalas senyuman juga oleh Rifan. Fado mau tambah? Mau yang mana? Tanya Rifan sambil menunjuk etalase kue yang berisi bermacam kue yang terlihat menggiurkan. Tidak, Uncle, ini saja. Fado sudah kenyang. Benarkah? Ingat, apapun yang Fado mau silahkan makan saja. Kafe ini milik angkelnya Fano, jadi Fado bebas di sini, ujar Rifan hangat. Wah, terima kasih Uncle. Fado sangat suka di sini. Sepertinya Fano akan lebih sering ke sini ikut mama kerja. Harus itu, karena Uncle akan merindukan Fano jika Fano jarang ke sini. Mereka berdua tertawa dan saling bercanda. Rifan sangat sedang menghabiskan waktu bersama Fado. Tiba-tiba perasaan aneh muncul di hatinya. Untuk pertama kalinya, aku iri dengan seseorang. Dan orang itu adalah Ardigo. Andai saja aku menjadi Ardigo, aku tidak menginginkan hal lain lagi. Punya istri seperti Friska dan anak seperti Fano, rasanya hidupku sudah sangat cukup dan lengkap. Batin Rifan sendu. Namun dia tidak menyurutkan senyumnya untuk Fano. Rifan bangkit dari duduknya ketika melihat Ardigo berjalan menuju kasir untuk membayar pesanannya. Tidak usah dibayar, Tuan Ardigo, anggap saja aku yang traktir, ujar Rifan saat sudah berdiri di samping Ardigo. Pria tampan itu pun menatap Rifan sejenak. Terima kasih, Tuan Rifan. Tapi saya tidak terbiasa dengan makanan gratis,
balas Ardigo sambil membuka dompetnya dan mengambil lembaran rupiah dari sana. Rifan hanya menanggapinya dengan santai, membiarkan Ardigo membayar makanan dan minumannya. "Ini, sekalian dengan makanan anak saya," ucap Ardigo kepada kasir perempuan tersebut. "No, kau boleh membayar makananmu, tapi aku tidak akan menerima bayaran untuk makanan Vano," jawab Rifan tegas. "Bayar saja makananmu sendiri, ponakanku bisa memakan apapun yang dia mau di sini tanpa perlu membayarnya. Kafe ini adalah milik pamannya," tambah Rifan membuat Ardigo hanya mendengus pelan. Setelah selesai membayar, Ardigo pun berjalan menuju Vano yang baru saja menyelesaikan makannya. "Vano ikut pulang dengan papa atau tetap di sini dengan mama?" tanya Ardigo lembut kepada sang anak. "Vano masih ingin di sini, Pa," balas Vano. Melihat pipi anaknya belepotan dengan es krim, Ardigo pun mengambil tisu lalu membersihkannya seperti yang dilakukan Rifan sebelumnya. "Baiklah kalau begitu, papa pulang dulu ya." Baik di sini," peringat Ardigo sambil mengelus pelan rambut anaknya. Meskipun sedang sibuk, Friska dapat melihat jika suaminya itu sepertinya akan segera pulang. Dia pun berjalan mendekati Ardigo dan Vano. "Sudah mau pulang, Mas?" tanya Friska. Ardigo mengalihkan tatapannya pada Friska. Dia melihat ada bulir keringat di dahi dan pelipis istrinya itu. Seketika perasaan iba dan tidak suka menghampiri hatinya. Dia iba melihat Friska yang sedari tadi sibuk bekerja, sehingga istrinya itu terlihat sedikit kelelehan. Dan dia tidak suka melihat itu. Entah mengapa dia merasa tidak suka melihat Friska harus bekerja keras seperti itu. Tangannya kembali meraih tisu di atas meja. Lalu mengelap keringat Friska dengan pelan tanpa menjawab pertanyaan Friska sebelumnya. Friska merasakan sedikit getaran aneh di hatinya ketika tangan Ardigo menghapus keringatnya dengan lembut. "Ada apa dengannya?" batin Friska merasa aneh. "Jangan terlalu lelah, lihatlah keringatmu banyak sekali," ucap Ardigo dengan nada datar, namun Friska dapat merasakan ketulusan dari pria itu. "Namanya juga kerja, Mas," kekeh Friska menghilangkan kegugupannya. Pasalnya kini sudah banyak pasang mata yang melihat ke arah mereka. Tidak terkecuali Rifan. Dia merasa ada sesuatu yang menghimpit hatinya ketika melihat pemandangan itu. Dia pun mengalihkan pandangannya dan mencoba menetralkan perasaan yang sudah tidak menentu. Baru begini saja sudah sakit, apalagi nanti jika mereka sudah saling mencintai. Batin Rifan, meskipun dia sangat berharap untuk kebahagiaan pernikahan Friska, namun nyatanya rasa sakit itu tetap ada. "Nanti kalian pulang jam berapa?" tanya Ardigo saat sudah memastikan tidak ada lagi keringat yang mengalir di dahi istrinya. "Sore, Mas. Nanti aku akan menghubungi Pak Danang." "Hubungi saya saja. Biar saya yang menjemput kalian." "Baiklah," balas Friska singkat. "Saya pulang dulu, titip Vano ya," ucap Ardigo kepada Friska lalu diangguki gadis itu. Lalu tatapannya beralih ke Rifan. "Saya pamit dulu Tuan Rifan, saya titip istri dan anak saya di sini," ujar Ardigo. Rifan tersenyum simpul sebelum menjawab. "Baik Tuan Ardigo, terima kasih sudah mau berkunjung ke sini. Saya akan menjaga anak dan istri Anda dengan baik. Sampai jumpa lagi," ujar pria tampan itu dengan tersenyum miring.
Entahlah, sepertinya menggoda Ardigo adalah hobi barunya. Ardigo hanya memberikan tatapan tajamnya kepada Rifan. Saat akan berbalik, dia kembali menatap Rifan sebentar. "Terima kasih," ucap Ardigo pelan lalu mengalihkan tatapannya. Bagaimanapun dia tetap berterima kasih karena Rifan sudah menjaga Vano dan baik kepada anaknya itu. Kemudian barulah Ardigo melangkah menuju pintu kafe. Rifan hanya tersenyum mendengar ucapan terima kasih Ardigo yang terkesan lucu untuknya. Dia bisa mengucapkan terima kasih juga. Batin Rifan tergelitik. Friska dan Vano mengantarkan Ardigo hingga ke depan pintu kafe. Saat mobil Ardigo sudah meninggalkan halaman kafe, mereka pun kembali masuk ke dalam. "Suamimu sangat lucu, Fris," kekeh Rifan yang mengundang kerutan di dahi Friska. "Lucu? Lucu dari mananya, Kak?" tanya Friska bingung. Namun Rifan hanya terkekeh tanpa menjawab dan kembali membawa Vano ke ruangannya. "Kenapa mereka berdua terlihat aneh?" gumam Friska menyadari tingkah Ardigo dan Rifan pagi ini. Namun dia tidak ambil pusing dan kembali ke dapur. "Pak suami so sweet sekali ya, Fris," celetuk Dewi sengaja menggoda Friska. Mereka memang sudah tahu soal pernikahan Friska. Tadi pagi mereka sangat terkejut melihat seorang bocah yang dibawa oleh Friska. Akhirnya Friska menceritakan soal pernikahannya, namun dia tidak menjelaskan secara rinci alasan pernikahannya. "Ih, Mbak Dewi, kenapa senyumnya seperti itu?" Friska terlihat malu. Dewi hanya terkekeh melihat ekspresi malu gadis itu. "Hei, kamu itu sudah menjadi nyonya besar masih saja mau kerja. Aku yakin pasti kamu membujuk suamimu supaya bisa tetap bekerja, kan?" tanya Dewi. Dia yakin suami Friska pasti akan menyuruhnya berhenti bekerja. Namun Friskalah yang membujuk suaminya itu supaya mengizinkannya tetap bekerja. Pikir Dewi. Mbak Dewi tahu saja, hehe. Friska hanya terkekeh menyetujui ucapan Dewi. Mbak Dewi tidak tahu saja pernikahan seperti apa yang aku jalani. Mana mungkin dia menyuruhku berhenti bekerja, bahkan dia tidak peduli denganku. Batin Friska. Aku senang kamu masih menjadi Friska yang aku kenal walaupun sekarang sudah jadi istri orang kaya. Ya ampun Mbak, sampai kapanpun aku akan tetap menjadi Friska seperti yang Mbak kenal. Lagi pula yang kaya itu Mas Digo, bukan aku. Kenapa aku harus berubah? Canda Friska yang mengundang tawa keduanya. Mereka kembali sibuk bekerja karena hari sudah semakin siang dan pengunjung kafe semakin ramai apalagi di hari weekend ini. Waktu terus berjalan dan tidak terasa hari sudah sore, menandakan jika kafe akan segera tutup. Rifan memang tidak membuka kafenya untuk malam hari, karena menurutnya malam adalah waktunya untuk beristirahat setelah seharian bekerja. Dia ingin seluruh karyawannya juga beristirahat, karena menurutnya hidup tidak hanya dihabiskan untuk bekerja saja. Friska sudah selesai memandikan Vano di kamar mandi kafe, karena dia memang membawa pakaian ganti, susu, dan seluruh keperluan Vano. Kini bocah itu bertambah tampan saat rambutnya ditata oleh Friska. Lalu gadis itu juga memakaikan sedikit bedak ke wajah anaknya. Wangi khas anak kecil langsung tercium dari tubuh Vano. Friska sangat menyukai aroma tubuh sang anak. Dia langsung saja menciumi tubuh Vano dengan gemas. Vano pun tertawa karena merasa geli. Wah, anak uncle sudah tampan dan wangi ya.
sapa Rifan saat keluar dari ruangannya. Iya, Uncle. Vano kan memang tampan, seperti Papa. Rifan dan Friska terkekeh mendengar ucapan Vano. Tapi menurut Uncle, Vano lebih tampan daripada Papa, ujar Rifan. Benarkah Uncle? Tapi kata Papa, Vano dan Papa sama tampannya. Waktu itu Vano pernah bilang kalau Vano lebih tampan dari Papa. Tapi Papa malah kesal dan mengatakan kalau tingkat ketampanan Vano dan Papa itu sama, ujar Vano dengan polosnya. Hal itu sontak saja mengundang tawa dari Friska dan Rifan. Mereka tidak menyangka kalau Ardigo senarsis itu. Mama hubungi Papa dulu ya, ucap Friska sambil merogoh kantong bajunya dan mengambil ponsel untuk menghubungi Ardigo. Halo Mas. Iya, sudah pulang? Sudah Mas, kamu yang akan menjemputku dan Vano? Iya, tunggu saja di sana. Jangan pulang dengan Rifan, ujar Ardigo mewanti-wanti. Kenapa? Kan sudah saya bilang saya yang akan menjemput kalian. Aku kan tidak bilang akan pulang dengan Kak Rifan. Jawab iya saja, apa susahnya? Sih, ucap Ardigo. Iya, ya sudah, sekarang jemput kami. Kalau kamu kelamaan kami akan pulang dengan Kak Rifan, balas Friska asal. Tunggu di sana. Iya, Friska pun mematikan ponselnya dan kembali merapikan barangnya dan juga Vano. Aku pulang duluan ya Fris. Kak pamit, Tasya kepada Friska dan Rifan. Hati Syah, balas mereka kompak. Aunty pulang duluan ya, tampan, kini dia beralih pada Vano. Iya Aunty, Tasya, hati ya. Sampai jumpa lagi, balas Vano tersenyum. Anakmu lucu sekali Fris. Bolehkah aku membawanya pulang? Mana tampan lagi, ujar Tasya. Dari tadi dia juga banyak menghabiskan waktu untuk bermain dengan Vano. Boleh, tapi setelah itu bapaknya akan membuatku ikut berpulang, ucap Friska terkekeh. Ya sudah, kalau begitu aku pulang dulu. Dah, Tasya pun melambaikan tangannya dan menuju motornya. Karyawan yang lain juga sudah berpamitan untuk pulang dan meninggalkan Rifan, Friska, dan Vano. Ardigo menjemput kalian, tanya Rifan kepada Friska. Iya Kak, sepertinya dia sedang di jalan. Tak lama kemudian terlihat mobil mewah berhenti di depan kafe. Mereka sudah tahu siapa pemilik mobil itu. Mereka bertiga pun keluar dari kafe. Ardigo turun dari mobil dan segera membuka pintu depan untuk istri dan anaknya. Kami pulang dulu ya, Kak. Terima kasih sudah menjaga Vano hari ini, pamit Friska sambil tersenyum kepada seseorang yang sudah dia anggap seperti kakaknya sendiri. Hei, tidak perlu berterima kasih. Aku ini pamannya kan, balas Rifan. Vano pulang dulu ya Uncle. Nanti Vano main kesini lagi, kini giliran bocah itu yang berpamitan. Iya Vano, sering datang kesini ya. Uncle akan menunggu kedatangan Vano lagi, ujar Rifan sambil berjongkok untuk mensejajarkan tingginya dengan Vano, lalu mengelus lembut rambut bocah itu. Ardigo langsung menuntun anak dan istrinya untuk segera masuk ke dalam mobil, lalu segera menutup pintu saat istri dan anaknya sudah duduk dengan nyaman. Kami pulang dulu, ujar Ardigo datar tanpa menatap Rifan. Entahlah dia merasa sangat tidak menyukai Rifan. Hati, balas pria itu dengan tersenyum seperti biasa.
Saat mobil Ardigo sudah meninggalkan halaman kafe, Rifan masih tetap memperhatikan mobil yang sedang melaju itu dengan tersenyum tipis. Baguslah, sepertinya ucapan dan tingkahku membuatnya sedikit berubah, gumam Rifan. Dia senang melihat Ardigo yang menunjukkan kepemilikannya atas Friska dan Vano. Meskipun rasa sakit itu tetap muncul di hatinya, dia mencoba menekan dan menghibur dirinya sendiri, sakit tapi juga bahagia. Sementara itu di dalam mobil Friska duduk dengan memangku Vano seperti biasa. Ardigo melirik anaknya yang terlihat sudah mandi dan wangi. Dalam hati dia memuji ketelatenan Friska dalam merawat anaknya. Gadis muda itu bahkan seperti ibu yang sangat terampil dalam melengkapi kebutuhan sang anak. Seketika ucapan Rifan kembali terngiang di kepalanya. Bukan dia yang beruntung mendapatkanmu, tapi kamulah yang beruntung mendapatkannya. Percayalah padaku. Kalimat itu tiba saja menghinggapi pikiran Ardigo. Namun dia tidak mau terlalu memikirkannya. Bersambung.